Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Julfian Maulana sebagai moderator kelompok 10 dengan tema kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan yang terhormat pula dosen pengampu kita Bapak Dr. Nahrawi SHMH sebagai dosen pengampu dari pembelajaran hukum dagang di semester 4 ini, dan di kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya sendiri sebagai moderator, dan ada saudari Aisyah, ada saudari Uli Diniyati Hanafiyah, ada saudara Febri Maulana Haidar Mukti, ada saudari Karlina CH Nurawi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan pengertian. Dasar hukum kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya, pengertian kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan definisi tentang kepailitan tersebut, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, yaitu ada kreditor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Kartini Mulyadi adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturasi utang-utangnya, baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU terlaksana dengan baik, maka debitor akan dapat meneruskan usahanya dan terhindar dari kepailitan. Sedangkan menurut Munir Fuadi, bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Pada prinsipnya, PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya. Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Yang kedua, pihak-pihak yang dapat mengajukan dan diajukan. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan atau dimohonkan oleh debitor maupun kreditor. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Maksud dari ketentuan tersebut adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU. Namun, bila debitor adalah suatu lembaga tertentu, maka pengajuan PKPU dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. PKPU diajukan oleh yang pertama yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon PKPU dengan maksud untuk
rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor. Yang kedua yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen atau yang didahulukan. Maksudnya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Selanjutnya, yang dapat mengajukan PKPU adalah pihak lain. Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan masyarakat atau public service. Seperti halnya bila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, maka bila ingin melakukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitornya adalah suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, ataupun badan usaha milik negara yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, maka permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai macam-macam kreditur dalam kepailitan. Nah, kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU dibagi atas 3 macam, teman-teman. Yaitu yang pertama ada kreditur konkuren, yang kedua ada kreditur separitis atau khusus, dan yang terakhir ada kreditur istimewa. Nah, yang bakal kita bahas pertama ada kreditor konkuren. Nah, kreditor konkuren ini adalah kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa. Dan yang kedua ada kreditor sparitis atau khusus. Nah, kreditor ini adalah kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau pen atau memegang hak tanggungan atau hipotek. Dan yang terakhir ada kreditor istimewa, yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa atau privilege. Baik, poin yang selanjutnya yaitu tata cara pengajuan permohonan pilot. Yang pertama harus diperhatikan dalam pengajuan permohonan pilot adalah apakah sudah memenuhi syarat yuridis. Nah, apa sajakah syarat yuridis itu? Nah, yang pertama itu ada hutang. Minimal suatu hutang telah jatuh tempo serta bisa ditagih. Yang ketiga ada debitur. Yang keempat ada kreditur atau bisa lebih dari seorang kreditur ya. Yang kelima ada permohonan pernyataan pilot, dan yang terakhir pernyataan pilot oleh pihak pengadilan niaga. Nah, dalam hal pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, permohonan pernyataan pilot diputuskan di pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor. Yang kedua, apakah apabila debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Nah, yang ketiga, dalam hal debitor adalah persero suatu firma. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Nah, yang keempat, dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang berwenang hukumnya berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi
atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, dan yang terakhir yang kelima, dalam hal debitor merupakan badan hukum. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam dasar badan hukum tersebut. Nah, untuk permohonan pailit dalam pengadilan niaga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera Pasal 6. Selanjutnya, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang. Selanjutnya, sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pasal 6. Selanjutnya, pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit dijatuhkan oleh kreditor, Kejaksaan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan pasal 8. Selanjutnya, pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi. Pasal 8. Selanjutnya, pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan. Selanjutnya, putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah didaftarkan. Selanjutnya, yang terakhir, putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum. Pasal 8. Oke. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita bakal membahas mengenai perdamaian dan PKPU. Dalam penyelesaian perkara, tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara itu, hakim itu wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan, perdamaian tidak diusahakan di awal karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Berdasarkan pasal 144 UUK, debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Nah, perdamaian ini merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor di mana debitor ini menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Nah, perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian ini berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Namun, dalam praktik ditemukan adanya penundaan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak akibat laporan yang belum diserahkan pengurus dalam masa PKPU. Penundaan pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam PKPU oleh hakim di pengadilan niaga dan akibat hukum atas penundaan pengesahan perdamaian tersebut serta kaitannya dengan asas kepastian hukum. Hasil menunjukkan bahwa
Pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang diawali dengan pemungutan suara atau voting para kreditor dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan pengesahan perdamaian di pengadilan niaga. Menurut UU KPKPU ini, penundaan pengesahan perdamaian pengadilan niaga dapat dilakukan dengan mengundurkan dan menetapkan pengesahan perdamaian ini, tanggal sidangnya itu yang harus diselenggarakan itu paling lambat 14 hari sejak penundaan tersebut. Ketentuan yang mengatur jangka waktu ini merupakan substansi formil, hukum acara kepailitan dan PKPU yang tidak dapat dikesampingkan oleh hakim, mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penundaan pengesahan perdamaian dalam PKPU berakibat penyelesaian utang debitor kepada kreditor menjadi tertunda sebab perjanjian perdamaian belum berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Pengesahan perdamaian yang menyimpangi pasal 284 ayat 3 ini mengakibatkan perdamaian tidak sah dan debitor dinyatakan pailit. Ini saya akan membacakan tentang kasasi dan peninjauan kembali atau PK. Putusan kasasi merupakan putusan yang telah dimiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atau ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terdapat putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, dapat diajukan peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, dapat dimohon peninjauan kembali. Namun upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, pemohon pernah dikemukakan sebelumnya bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dari menerapkan hukum. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau tidak lisan, atau bisa disebut juga secara tertulis oleh orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali dapat dicabut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali dan dikenal suatu istilah tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut: adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu yang untuk semua itu dinyatakan pula oleh hakim pidana. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu minimal 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana. Adanya surat-surat yang bersifat menentukan jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Bukti semacam itu disebut pula dengan istilah novum. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahui atau ditemukan bukti baru novum. Adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut peninjauan kembali yang dapat diajukan dengan tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Terhitung selama 14 hari kerja, Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali perkaranya. Penerima permohonan peninjauan kembali, pihak panitera berkewajiban
menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan peninjauan kembali hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampau, permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu beberapa istilah yang berhubungan dengan kepailitan. Istilah pailit, jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah pailit artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut dengan le failli. Dalam bahasa Belanda, untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan dengan istilah failet. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to file, dan dalam bahasa Latin digunakan istilah failot, yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah failit artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to file, dan di dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah falir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai perwakilan kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kurang jelas juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.